Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Wardah Salsabila, NIM 19 10 30 40 4123. Di sini akan mempresentasikan materi hukum internasional tentang hukum diplomatik dan konsuler. Pertama-tama, apa sih diplomatik dan konsuler itu? Diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi tertentu, atau perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negeri. Sedangkan konsuler adalah pejabat diplomatik yang melakukan tugas antara dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Konsul biasanya mengurus di bidang ekonomi, misalnya perdagangan, bertugas dalam membina hubungan politik di negara lain. Jadi, perwakilan diplomatik adalah perwakilan politik, sedangkan perwakilan konsuler adalah perwakilan non-politik. Selanjutnya, bagaimana sejarah hukum diplomatik? Pada zaman India kuno, telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan. Pada abad ke-15, berkembang praktek perwakilan tetap di suatu negara. Pada abad ke-16, di Eropa, penempatan dua duta diatur menurut hukum kebiasaan. Pada abad ke-19, pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik dibicarakan di Kongres Wina tahun 1815. Dan yang terakhir, Konvensi Wina pada tahun 1815 disusul protokol Air-la-Chapelle tahun 1818 adalah ketentuan-ketentuan yang telah mengatur prinsip-prinsip hukum diplomatik menjadi sistematis dan tetap. Selanjutnya, tujuan pembentukan perwakilan diplomatik. Tujuan dibentuknya perwakilan diplomatik yaitu untuk mewakili negara pengirim di dalam negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang, dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim, dan yang terakhir, memelihara hubungan persahabatan kedua negara. Selanjutnya, tujuan pembentukan perwakilan konsuler. Tujuan dibentuknya perwakilan konsuler yaitu untuk melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan pesandian, dan melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler. Selanjutnya, apa saja hak-hak utusan diplomatik? Kekebalan dan keistimewaan diplomatik diatur menurut Konvensi Wina 1991. Yang pertama, kekebalan atas diri pribadi. Pasal 29 menyatakan bahwa pribadi seorang pejabat diplomatik adalah kebal, tidak bisa ditundukkan kepada setiap bentuk penangkapan atau penahanan apapun oleh negara penerima. Yang kedua, kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik. Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa anggota keluarga seorang pejabat diplomatik menikmati keistimewaan dan kekebalan yang diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 36 sepanjang orang yang bersangkutan tidak berkewarganegaraan negara penerima. Yang ketiga, kekebalan dari yurisdiksi sipil dan kriminal diatur dalam pasal 31 ayat 1. A. Kekebalan dari yurisdiksi kriminal atau pidana. Seorang pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap, ditahan, atau diadili oleh negara penerima sehubungan dengan adanya perkara pidana. B. Kekebalan dari yurisdiksi sipil atau perdata. Seorang pejabat diplomatik juga menikmati kekebalan yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima. Yang keempat, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi. Pasal 31 ayat 2 menentukan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan negara penerima. Yang kelima, kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik. Diatur dalam pasal 22 dan pasal 30 ayat 1. Dalam pasal 22 disebutkan A. Gedung-gedung perwakilan tidak dapat diganggu-gugat. B. Negara penerima berkewajiban untuk mengambil segala langkah guna melindungi gedung-gedung perwakilan itu. C. Gedung, perlengkapan, dan harta benda lain yang ada di sana kebal terhadap penggeledahan, pengambil alihan, maupun eksekusi. Dan yang keenam, kekebalan korespondensi.
Pasal 27, bahwa seorang pejabat diplomatik bebas melakukan komunikasi untuk tujuan resmi dan tidak boleh dihalangi oleh negara penerima. Selanjutnya, hak-hak istimewa pejabat diplomatik. Pemberian hak-hak istimewa kepada seorang pejabat diplomatik sudah ada dan dijamin jauh sebelum lahirnya Konvensi Wina 1961. Yang pertama, pembebasan bea cukai. Pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik bea masuk maupun keluar, termasuk pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu, terhadap barang keperluan dinas dan barang keperluan pribadi yang dimaksudkan untuk menetap. Yang kedua, pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan ini meliputi pajak-pajak langsung, seperti pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi per negara. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung, ketentuan ini tidak berlaku. Dan yang terakhir, bagaimana akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Berakhirnya misi diplomatik, menurut pasal 43 Konvensi Wina, antara lain yang pertama, adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir. Yang kedua, adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat 2, negara tersebut menolak untuk mengakui seorang pejabat diplomatik. Selanjutnya, berakhirnya putusan konsuler, antara lain, yang pertama, menarikan suatu perizinan konsuler oleh negara tersebut. Yang kedua, adanya peringatan dari negara penerima terhadap negara pengirim bahwa seorang anggota konsuler telah melakukan suatu kejahatan berat. Yang ketiga, tidak lagi diterima atau diakui sebagai petugas konsuler. Dan yang keempat, meninggalnya seorang konsuler dan lain sebagainya yang mengakibatkan berakhirnya kerja. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.